Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-14-nya. Pada part sebelumnya, Chopin dan Biao masih terkurung di dalam gua tetesan darah. Biao yang sedang berkeliling mendapatkan sebuah lonceng, di mana lonceng tersebut merupakan lonceng Axia milik dari Nona Jinling. Lalu, karena sudah berhari-hari tinggal di gua itu, mereka pun akhirnya kelaparan. Biao memutuskan akan menghabisi dirinya agar Chopin bisa makan dan bertahan hidup. Namun Chopin menolaknya karena ia tak menyukai ide tersebut. Saat Biao sedang berdoa kepada patung Raja Ming dan Dewi Suci, ia tak sengaja melukai tangan Chopin sehingga mengeluarkan banyak darah. Akan tetapi tiba-tiba saja lantai itu berubah dan menunjukkan sebuah tulisan. Mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari tulisan itu. Namun gua itu pun tiba-tiba berguncang dan akan segera hancur. Untungnya Chopin dan Biao berhasil keluar dari gua tersebut dengan selamat. Setelah keluar, Chopin kemudian membuatkan mereka makanan. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang kini telah keluar dari gua tetesan darah. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Biao yang baru bangun dan mencari keberadaan Jiking. Ia pun menemukan Jiking yang sedang duduk sendirian. Jiking lalu berkata bahwa saat di dalam gua mereka sudah menjadi teman karena adanya situasi hidup dan mati. Biao juga telah menjaga dan menyelamatkannya sehingga kebaikannya itu pasti akan ia balas. Biao lalu mempertanyakan bagaimanakah Chopin akan membalasnya. Karena tak menjawabnya, Biao pun menawarkan agar Chopin bergabung dengan ajaran sucinya. Di tempatnya itu lebih baik daripada menjadi koki di sekte Qingyun. Namun Chopin menolaknya karena ia tak mungkin mengikuti ajaran iblis. Biao pun membalas bahwa ajaran kebenaran Chopin nyatanya juga telah melakukan banyak kejahatan. Di mana saat perang besar iblis, leluhur yang Chopin anggap dewa tidak melepaskan orang yang sudah tua dan lemah. Namun menurut Chopin, ajaran iblislah yang membunuh tanpa pandang bulu. Biao pun membalas bahwa ajaran suci mereka tidak pernah takut untuk dimusnahkan. Jika ingin melakukannya, ia juga tak takut dikatai orang lain. Mereka berdua terus saja memperdebatkan dengan kebenaran ajaran mereka masing-masing. Hingga akhirnya Biao marah dan menyuruh Chopin pergi. Dan jika mereka bertemu lagi, Biao akan mengambil kepalanya. Di sisi lain, Lusuki sedang berlatih pedang bersama juniornya dan saat itu sedang diawasi oleh ketua puncak bambu kecil. Namun saat latihan, Lusuki seperti sedang tak fokus sehingga juniornya berhasil mengenainya dan membuat Lusuki menjatuhkan pedangnya. Ketuanya yang melihatnya kemudian mengambil pedang itu dan memasukkannya ke sarung pedang Lusuki. Ketuanya marah sebab ia sudah beberapa kali mengatakan agar latihan harus selaras dengan hatinya. Karena merasa bersalah, Lusuki pun meminta maaf agar dihukum oleh ketuanya. Namun menurut ketuanya, hukuman diberikan bila ada manfaatnya. Sementara itu, Chopin sedang singgah beristirahat di suatu tempat. Ia pun kembali mengingat keadaan dari Biao. Lalu tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya yang mengetahui kalau Chopin berasal dari sekte Qingyun. Orang itu pun berpikir kalau Chopin sepertinya memiliki keterampilan yang unik. Chopin kagum dengan orang itu karena bisa melihat kemampuannya. Pria itu pun meminta agar Chopin menemaninya minum dan menanyakan namanya. Mereka kemudian saling berkenalan di mana pria itu bernama Wan Renwang. Tuan Wan bercerita bahwa selama beberapa dekade ia telah membaca buku Jalan Immortal. Ia melihat senjata pusaka Chopin yang unik dan menanyakannya apakah senjatanya itu menyerap darah. Dan jika ia tidak salah menebak, seharusnya senjatanya itu dua harta langka yang menjadi satu. Mutiara yang ada di senjata pusakanya itu merupakan artefak suci dari ajaran iblis dan peninggalan leluhur dari ajaran iblis yaitu Tuan Heishin. Mendengar perkataan Tuan Wan, Chopin menjadi bingung sebab
ia dari sekte King Yun namun menggunakan senjata ajaran iblis. Tuan Wan yang memiliki banyak pengetahuan tentang ajaran iblis membuat Chopin curiga kalau Tuan Wan berasal dari ajaran iblis juga. Membuat Chopin curiga kalau Tuan Wan berasal dari ajaran iblis juga. 正道杀人，邪道也杀人，就能分出正邪了。 Menurut Chopin, apa yang Tuan Wan bicarakan adalah kebohongan. Tongkatnya memang benda iblis, namun ia menggunakannya untuk membunuh iblis. Ia punya niat yang bersih, sama seperti pedang kuno penghukum immortal di sektenya. 你骗不了我。 Lalu tiba-tiba Tuan Wan menghilang dari hadapan Chopin. Chopin merasa walaupun tongkatnya benda jahat, namun ia akan tetap menggunakannya untuk kebaikan. Sementara itu, Tuan Wan sedang bertemu dengan anggotanya, di mana ternyata ia adalah seorang ketua sekte. Ia menyuruh anggotanya itu untuk mengikuti Chopin dan jika bergerak mencurigakan agar segera melapor kepadanya. Biao kemudian menangkap orang yang sedang mengikutinya. Lalu dari belakang, Tuan Wan muncul dan menyapa Biao, di mana Tuan Wan ternyata adalah ayah dari Biao yang merupakan ketua sekte. Tuan Wan datang mengajak Biao untuk kembali, namun Biao menolaknya. Ayahnya pun menunjukkan bunga yang pertama kali ibunya berikan kepadanya. Hal itu ternyata membuat Biao luluh dan akhirnya bersedia untuk kembali. Tuan Wan juga mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Chopin. Ia ingin agar Biao mendapatkan Chopin sebab Chopin sepertinya akan melakukan sesuatu hal yang besar di masa depan. Tuan Wan merasa kalau Chopin belum berlatih secara mendalam sehingga temperamennya akan berubah dan pasti haus akan darah. Sementara itu, Chopin kini sudah sampai di suatu daerah dan melihat papan informasi tentang munculnya iblis rubah ekor 3. Lalu seorang kakek pun menegur Chopin sehingga membuatnya terkejut karena kakek tersebut mengetahui kalau ia dari sekte King Yun. Sang kakek pun berkata bahwa tidak sulit untuk mengetahui Chopin dari mana. Ia juga merasa kalau Chopin dipenuhi awan gelap dan aura kematian. Ia takut masa depan dari Chopin akan menjadi buruk. Lalu tiba-tiba seorang biksu bernama Shito dari sekte Pajra datang dan mengatakan kalau ia akan mengalahkan iblis rubah ekor 3. Sementara itu, sang kakek yang mencoba merawal Shito malah ditolak sebab Shito merupakan penganut ajaran Buddhis. Shito lalu melihat Chopin dan menghampirinya. Saat mengetahui kalau Chopin adalah orang dari sekte King Yun, ia pun menjadi senang dan mengajak Chopin untuk bekerja sama dengannya. Hal itu pun langsung diterima oleh Chopin sebab menyingkirkan dan memusnahkan iblis adalah tugasnya. Mereka berdua kemudian pergi menuju tempat iblis rubah ekor 3 berada. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-14-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin ya, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.